Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, kita berjumpa kembali dalam channel Peta Sese Abu Raha untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tarekat Naqsabandiyah. Kali ini kita akan mempelajari adab-adab murid kepada Syekh Mursyid yang disusun atau yang disampaikan oleh Syekh Najmuddin Amin Al-Kurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub halaman 528 sampai 531. Dan menurut Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Qani Al-Khalidi Naqsabandi dalam kitabnya Al-Buhyatus Saniyah halaman 25-26. Adapun adab murid kepada syekh atau mursyid banyak sekali, yang terpenting diantaranya sebagai berikut. 1. Murid haruslah menghormati syekhnya lahir dan batin. Dia harus yakin bahwa maksudnya tidak akan tercapai melainkan di tangan syekh mursyid. Apabila pandangannya cenderung kepada syekh lain, niscaya tertuntuplah limpahan syekh kepadanya dan dia tidak akan memperoleh sesuatu daripadanya. Berikutnya, yang kedua, yang perlu diperhatikan oleh seorang murid beradab kepada syekh mursyidnya yang kedua, yaitu menyerahkan diri, tunduk dan rela kepada syekh, berkhidmat kepadanya dengan harta dan tenaga atau badan, karena kemauan dan kecintaan tidak akan menjadi kenyataan melainkan dengan jalan pengkhidmatan itu. Kejujuran dan keikhlasan tidak dapat diukur melainkan dengan pengkhidmatan tersebut. Yang ketiga, jangan menentang atau menyangkal sesuatu yang diperbuatnya menjadi, dan jangan menanyakan kepada yang diperbuat sedemikian. Sebab seseorang yang mengatakan kepada syekhnya kenapa atau apa sebab, ia tidak akan beruntung selama-lamanya. Kadang-kadang terbit dari syekh itu rupa dan bentuk yang tercela pada lahirnya, tetapi sebenarnya terpuji pada hakikatnya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, jangan bermaksud dengan berkumpul bersama syekh itu untuk memperoleh sesuatu selain dari takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, menanggalkan ikhtiar diri dan menyatukannya ke dalam ikhtiar syekh dalam segala urusan, baik ibadat maupun adat kebiasaan. Salah satu tanda murid yang benar, kalau syekh mengatakan kepadanya, masuklah ke dalam api yang menyala itu, ia akan memasukinya. Keenam, jangan mencari-cari atau mengintip-intip kesalahan syekh, karena mungkin dengan mencari-cari kesalahan itu, dia menjadi binasa sebagaimana telah banyak terjadi. Dia harus mempunyai sangka baik kepadanya dalam segala hal. Menjaga syekh pada waktu ia tidak di tempat, sebagaimana dijaganya ketika ia berada di tempat. Dan senantiasa menghubungkan hatinya kepada syekh dalam semua perkara, baik sedang dalam perjalanan maupun sedang di tempat. Bila hati terus-menerus kontak dengan syekh, niscaya ia akan memperoleh
keberkatannya. Yang kedelapan, dia memandang semua keberkatan yang diperolehnya, baik keberkatan dunia maupun akhirat, adalah berkat Syekh Mursyidnya yang kamil mukamil. 9. Tidak boleh menyembunyikan sesuatu perolehan dan perasaan kepada Syekh, seperti getaran kalbu, lintasan hati, peristiwa-peristiwa ajaib, tersingkapnya hijab, kejadian luar biasa atau keramat yang dikaruniai Allah kepadanya. 10. Tidak terburu-buru menakbirkan peristiwa yang dialami, mimpi dan pandangan-pandangan tembus. Kalaupun peristiwa itu muncul cukup terang, jangan dia berpegang kepadanya. Sesudah disampaikan kepada Syekh, hendaklah ia menunggu jawabannya tanpa meminta. Jika seorang Syekh menanyakan sesuatu persoalan, maka hendaklah segera dijawabnya di hadapannya. 11. Jangan dia menyebarkan sesuatu rahasia kepada syekhnya, walaupun sudah disiarkan orang dengan berbagai jenis alat penyiaran. Yang ke-12, tidak boleh mengawini seorang wanita yang Syekh cenderung hendak mengawininya, dan tidak pula boleh mengawini janda Syekh, baik bercerai dengan talak maupun bercerai mati. 13. Tidak boleh dia memberi isyarat sebagai pernyataan pendapat apabila diikut sertakannya dalam permusyawaratan, baik tentang melaksanakan sesuatu maupun meninggalkannya. Ia harus menyerahkan bahwa Syekh lebih tahu daripadanya, dan dibawanya bermusyawarah bukanlah untuk meminta pendapatnya, tetapi hanya menunjukkan kesayangannya belaka, kecuali jika ada tanda-tanda memang Syekh memintanya. Jika memang benar-benar Syekh memintakan pendapatnya, maka hendaklah murid mengemukakannya dengan sopan dan beradab yang sempurna. 14. Hendaklah ia menjaga keluarga Syekh manakala Syekh tidak di tempat, karena penjagaan terhadap keluarga yang ditinggalkannya itu akan menimbulkan kecenderungan hatinya kepada murid. Demikian pula terhadap keluarga teman-temannya. 15. Apabila seorang murid memperoleh keajaiban dalam amalannya, hendaklah diberitahukannya kepada Syekh, supaya Syekh menunjukkan jalan yang baik, sebab jika disembunyikannya akan menimbulkan riya dan munafik dalam hatinya. 16. Menghargai dan menjaga dengan cermat segala sesuatu pemberian Syekh, dan jangan dijualnya kepada orang lain, sebab pemberian Syekh mungkin mengandung penuh rahasia yang dapat menolongnya dunia dan akhirat, dan dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 17. Yang paling penting dari semua itu adalah modal utamanya kebenaran dalam kesungguhan memenuhi tuntutan Syekh, karena Syekh sependapat kalau kepatuhan murid itu cukup sempurna, niscaya ia mungkin menikmati kemanisan mengenal Allah dalam satu majlis sejak hari pertama ia bersama Syekh. 18. Kepercayaan kepada Syekh jangan berkurang. Apabila melihatnya banyak tidur waktu sahur, atau sedikit waraknya, ataupun perbuatan-perbuatan lainnya yang merendahkan martabatnya. Sebab kadang-kadang Allah membuat seorang wali itu
sesaat lalai atau lengah, tetapi kemudian sesudah dia sadar dari kelalaian itu, dia dapat mengejar ketinggalannya di masa lalai tadi. Semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjuki para murid bila terjadi hal semacam itu menimpa mereka. 19. Tidak boleh banyak berbicara di hadapan syekh walaupun diberi kesempatan olehnya. Murid haruslah tahu saat bercakap-cakap dengan syekh. Jika bercakap-cakap, hendaklah dengan sopan, rendah hati, dan khusyuk. Mendengarkan dengan tenang apa jawaban syekh. Jika tidak demikian, niscaya haramlah atasnya terbuka pintu menuju Allah. Dan apa yang sudah diharamkan atasnya, dia tidak akan kembali lagi kecuali sesekali saja. 20. Merendahkan suara di majelis syekh, karena menguatkan suara di depan orang-orang besar adalah salah adab. 21. Jangan dia duduk bersela di atas sajadah syekh, tetapi hendaklah ia duduk di depannya dengan tawaddu dan merasa diri kecil dan siap untuk melayani. Kata sebagian kalangan, berkhidmat kepada syekh adalah amal yang paling afdal di kalangan ahli tarekat. 22. Hendaklah murid segera melaksanakan apa saja yang diperintahkan syekh tanpa mengambil waktu dan istirahat, dan tidak boleh diam sebelum perintah itu selesai dikerjakan dengan sempurna. 23. Menjauhkan diri dari sesuatu yang dibenci syekh. 24. Jangan ia duduk semajlis dengan orang yang dibenci syekh, dan hendaklah mengasihi orang yang dikasihinya. 25. Sabar dan dapat menahan diri dari kecerobohan. Jangan dikatakan kepada syekh, kenapa syekh memperbuat sesuatu kepada si anu, tetapi tidak memperbuatnya kepadaku. 26. Tidak boleh duduk di sebelah tempat duduk yang disediakan untuk syekh, dan jangan mendesak-desak sesuatu kepadanya. Jangan dia mengadakan perjalanan, jangan kawin, dan jangan melakukan sesuatu pekerjaan kecuali dengan izinnya. 27. Jangan dia mengutip ucapan syekh di depan orang banyak kecuali sesuai dengan akal dan tingkat kecerdasan mereka. Demikianlah beberapa hal penting adab seorang murid kepada syekh mursyidnya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.